Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas bab tentang sholat dan zikir. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami arti sholat dan zikir. Yang kedua, memahami dan mengerti tata cara pelaksanaan sholat. Yang ketiga, memahami dan mengerti tata cara pelaksanaan bacaan zikir. Hakikat sholat dan zikir. Salat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Ketentuan pelaksanaan salat, syarat wajib salat bagi mereka yang beragama Islam, berusia sudah mencapai balik, berakal. Syarat sahnya yaitu sudah masuk waktu sholat, suci badan, pakaian tempat sholat, menutup aurat, menghadap kiblat. Ketentuan pelaksanaan sholat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku' dengan tomakninah, ibtidal dengan tomakninah, sujud dengan tomakninah, duduk di antara dua sujud dengan tomakninah, duduk akhir pada tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat atau atas Nabi Muhammad SAW, membaca salam pertama kanan tertib. Ketentuan pelaksanaan sholat yaitu membaca lafaz amin setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama, sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam, membaca takbir ketika turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketentuan pelaksanaan sholat yaitu sholat sunnah sholat. Ketika iktidal membaca Robbana lakal hamdu. Selanjutnya meletakkan dua telapak tangan di atas lutut ketika ruku, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, duduk iftisyat pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir, duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir di akhir sholat, membaca salam kedua ke kiri. Hal-hal yang membatalkan sholat, berbicara dengan sengaja, banyak melakukan gerakan di luar sholat, berhadas saat melakukan sholat, menempelnya najis di badan, pakaian, dan tempat sholat, terbukanya aurat, mengubah niat, berpaling dari kiblat, makan dan minum ketika sholat, tertawa, dan murtad. Tata cara pelaksanaan sholat yaitu berdiri tegak, menghadap kiblat, dan membaca niat. Takbiratul ihram, berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu surat atau ayat yang ada di dalam Al-Quran, ruku, iftidal, sujud,
duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua, tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca salam. Di sini ada ketentuan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam sholat berjamaah, satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya diutamakan bagi setiap muslim untuk dikerjakan. Syarat menjadi imam yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, paham bacaan dan rukun sholat, tidak sedang menjadi makmum, seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan atau perempuan. Imam boleh perempuan asalkan makmumnya juga perempuan. Syarat menjadi makmum yaitu berniat mengikuti imam, mengetahui segala gerakan imam, tempat berdirinya makmum tidak boleh lebih dari depan daripada imam, tidak boleh melambatkan diri sehingga tertinggal dari imam lebih dari 2 gerakan sholat. Sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Makmum dan imam harus berada di satu tempat. Jika imam melakukan kesalahan, makmum hendaknya mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan. Makmum mufarid yaitu makmum yang sempurna berjamaah dengan imam, yaitu mengikuti jamaah dari rakaat pertama sampai terakhir. Makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal. Jika makmum datang terlambat, maka didahulukan dengan niat sebagai makmum dan mengikuti gerakan sebagian daripada imam, dan selanjutnya kekurangan makmum disempurnakan setelah selesai melaksanakan salat sehingga selesai. Hal-hal yang membatalkan tidak sahnya salat berjamaah yaitu dalam keadaan hujan dan angin yang lebat, dalam keadaan sangat lapar, haus, dan di hadapannya terdapat hidangan makanan, dalam keadaan menahan buang air besar, sakit yang membuatnya sulit untuk sholat berjamaah, merawat orang yang sakit, perjalanan ke masjid tidak bisa karena jiwa dan hartanya terancam. Tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Imam harus mengatur atau barisan makmum supaya lurus dan rapat. Makmum wajib berniat menjadi makmum pada imam. Makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului imam. Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menyebut nama-namanya. Zikir dapat dilakukan kepada kapan saja kecuali sedang buang air besar dan buang air kecil. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang.
Bacaan zikir setelah salat, membaca istighfar. Dianjurkan membaca La ilaha illa wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Membaca ayat kursi, membaca zikir setelah sholat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali ditambahi dengan bacaan tahlil. Manfaat menunaikan sholat yaitu mendapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memancing rezeki, menjadi obat kesedihan, melatih kedisiplinan, mendidik manusia bersih, memperkokoh rasa persaudaraan antara muslim. Manfaat zikir yaitu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan dan mengisahkan Allah, disiplin dalam segala hal, santun dalam ucapan dan perbuatan, dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.